Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi di rumah Tuhan, di hari yang diberkati oleh Tuhan. Saya sangat senang ada di tempat ini melihat Bapak Ibu Saudara, dan terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan mau membuat sesuatu yang lebih luar biasa lagi di hari ini. Tuhan ada buat kita, boleh menangis di rumah, tapi saya percaya hari ini tidak ada tangisan lagi. Yang ada adalah sukacita. Karena setiap kali kita berjumpa Tuhan, kita bersukacita, kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Puji Tuhan. Judul untuk firman Tuhan ini yaitu Lembah Baka. Semua katakan Lembah Baka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kalau saya mau berkhotbah, saya selalu tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya sampaikan untuk umat Tuhan ini. Dan Tuhan berbicara waktu saya berdoa di bawah itu, waktu kami lagi doa, Tuhan berbicara buat saya. Dan ini yang saya sampaikan buat saudara. Dan saya ingin saudara menghormati Tuhan dan firman-Nya, supaya saudara diberkati. Saya harap tidak ada orang main-main, tidak ada orang tidur, tidak ada yang main game. Saya harap Anda menghormati Tuhan, Allah, kepala gereja ini. Kalau Anda main-main, Anda tidak akan dapatkan sesuatu. Tapi kalau Anda menghormati Tuhan dan firman-Nya, dan hambanya yang sementara menyampaikan firman Tuhan, saya pastikan Anda diberkati. Ya, Mazmur Bapak Ibu Saudara, Mazmur 84 merupakan suatu lagu ziarah tentang sebuah perjalanan yang jauh. Setiap pria Yahudi menurut ketentuan hukum pada waktu itu diharuskan pergi ke Yerusalem paling sedikit 3 kali dalam setahun. Banyak peziarah pada waktu itu mengalami kesulitan dalam menempuh perjalanan dari tempat asal mereka hingga tiba di tujuan. Karena jarak yang mereka harus tempuh itu sangat jauh. Dan kadang berhadapan dengan bahaya yang mengancam dalam perjalanan. Jadi saudara cari Tuhan itu yang gampang. Ini yang dialami orang Israel dulu. Perjalanan jauh, kemudian terjal, kemudian binatang buas. Tapi mereka punya tekad cari Tuhan. Saudara sekarang mobil sudah ada beca, sudah ada ojek, tapi saudara susah. Mazmur ini mengekspresikan kerinduan umat Tuhan yang sangat dalam akan hadirat Allah. Mereka sangat rindu hadirat Tuhan. Mereka sangat rindu tempat kediaman Tuhan, yaitu bait Allah yang ada di Yerusalem. Mereka sangat rindu untuk berada di pelatarannya seperti ini. Ini pelataran di mana orang-orang Israel menyembah memuji Tuhan. Para pelayan yang melayani di pelataran Tuhan itu seperti ini, singer, worship leader, tim musik. Dan orang-orang Israel ini datang dengan kerinduan itu. 1, berjumpa Tuhan. 2, mereka ada di dalam bait Allah. 3, mereka ada di pelatarannya untuk memuji, untuk menyembah dan sujud di kakinya. Itu orang-orang Israel lakukan. Jadi waktu mereka datang walaupun perjalanan jauh, walaupun begitu ancaman dan kondisi padang yang keadaan terjal, tetapi kerinduan menggebu-gebu untuk datang memuji dan menyembah. Jadi kalau saudara menyembah itu, saya harap saudara menyembah ada ekspresi dong. Seperti lagu-lagu tadi, biarlah rohmu menyala-nyala, itu kita harus ekspresi, saya punya roh. Artinya kita menyanyi tapi kita bangkitkan roh kita. Saya minta maaf kalau saudara hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, atau saudara pelayan di pelataran Tuhan tidak naik di sini tapi duduk lalu gini, saya tidak suka saudara. Saya tidak senang hal begitu. Karena perjalanan orang Israel sampai di rumah Tuhan, mereka sangat gairah, mereka sangat senang karena mereka mau bertemu raja di atas segala raja. Apa salahnya saudara bergirang buat Tuhan? Apa salahnya saudara menari buat Tuhan? Apa salahnya saudara meloncat untuk Tuhan? Bukankah itu orang Israel lakukan dulu? Perjalanan panjang loh. Tetapi mereka sampai di bait Allah
datang di pelataran Allah. Mereka memuji Allah dengan sekuat tenaga. Oh Tuhan, Engkau sangat baik. Kami melewati perjalanan panjang, tapi di sini kami berjumpa Engkau. Dangke Tuhan. Itu wujud cinta kita dalam ekspresi. Anda tidak bisa bilang, waduh Tuhan tahu hati saya. Walaupun begini, saya bilang Anda bermasalah dengan hati Anda. Dan Anda perlu dilepaskan. Karena di hadapan Tuhan orang meria-ria, orang senang. Kecuali Anda lumpuh, kecuali Anda tidur tanpa tidur, Anda bisa bergerak. Selama Anda bergerak, ekspresikan. Jangan cuma gerak di sini. Kalau Anda duduk di sana, Anda harus bergerak. Anda sudah rasa kalau Anda worship singer lalu orang begini, Anda rasa gimana? Saya alami karena saya dulu worship leader. Kalau saya memuji Tuhan, menyembah lalu umat begini, itu ganggu hati saya. Ada apa sih dengan saya? Jadi kalau Anda menyanyi, Anda pemusik, Anda bikin dengan sekuat tenaga. Dengan sekuat tenaga karena cinta Anda. Kalau Anda begini, saya mau katakan Anda bermasalah yang hati Anda. Dan Anda perlu dilepaskan. Amin saudara. Aminnya kurang kuat ya. Pemazmur menyadari bahwa hanya mereka yang punya visi, tekad dan kesungguhan hati untuk berjumpa Tuhan di Yerusalem sajalah yang dapat tiba di tempat tujuan. Itu perjalanannya panjang. Kalau tidak punya visi, kalau tidak punya apalagi kemampuan dan tekad untuk sampai Yerusalem, mereka akan berkata terlalu jauh, kami tidak bisa pergi. Jadi kalau Anda punya visi, punya tekad, punya tujuan untuk memuji, menyembah Allah, saya mau katakan jangan gabung dengan orang-orang yang tidak punya visi dan tujuan untuk mencari Allah. Mereka akan menggagalkan Anda. Pada masa itu tidak ada alternatif jalan lain yang bisa ditempuh untuk menuju Yerusalem. Selain harus melewati lembah Baka, tidak ada jalan lain ke Yerusalem. Hanya ada lembah Baka yang mereka harus lewati. Dan itu yang membuat orang-orang Israel berkata, waduh jauh, sampai di sini susah, aduh binatang buas dan segala tetap itu kan tanduk segala macam. Tidak, kami tidak pergi. Itulah sebabnya kalau Anda ikut Tuhan, Anda harus punya tujuan, Anda harus punya visi. Amin saudara. Anda harus punya kesungguhan hati untuk berjumpa Tuhan. Setiap kali Anda berjumpa Tuhan, punya keinginan itu, Tuhan menjumpai Anda. Kalau Anda datang tidak punya kerinduan itu, Roh Kudus melewati Anda. Orang di sekitar Anda akan merasakan, tapi Anda tidak merasakan. Lembah Baka sangat ditakuti banyak orang. Lembah Baka itu tidak menarik dan tidak disukai. Lembah ini mengerikan dan tidak menyenangkan bagi manusia. Lembah Baka dalam bahasa aslinya diartikan sebagai lembah kering, lembah kematian dan lembah air mata. Semua katakan sudah tandus, sudah kering. Lembah kematian, lembah air mata. Mana mungkin orang mau lewati itu, tidak akan pernah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lembah Baka itu mengekspresikan simbolis daripada kesedihan, kekeringan, tangisan, duka. Sebab para peziarah yang akan menghadap Allah di Yerusalem harus melewati lembah Baka yang kondisinya sangat gersang. Di siang hari panahnya sangat menyengat. Belum lagi tanah yang kering berdebu. Sehingga seringkali membuat para peziarah patah semangat dan frustrasi ingin kembali ke tempat asal mereka. Dan tidak mau melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Saudara, ikut Tuhan itu sangsara. Orang mau ikut Tuhan tapi mau senang. Tidak mau masalah, tidak mau persoalan. Semua katakan Anda akan kerdil seperti itu sampai tua. Ikut Tuhan itu ya seperti tadi, kita akan lewati lembah Baka. Suka atau tidak, senang atau tidak senang, Anda akan melewati yang namanya lembah Baka. Anda akan melewati masa duka, masa tangisan, masa air mata, masa kekeringan. Amin. Kalau Anda belum pernah mengalami lembah Baka, berupa sakit penyakit dan melewatinya dengan baik, bagaimana Anda dapat merasakan penderitaan orang sakit dan menjadi berkat bagi mereka? Saya ingat Bapak Gembala berkata 23 tahunnya beliau menderita sakit darah tinggi. Dan beliau sudah bebas. Makanya beliau selalu khotbah, saya sudah bebas tekanan darah tinggi, asam urat dan segala terjadi. Dan itu terjadi, itu supernatural. Makanya waktu beliau sakit yang seperti tiba-tiba seperti gitu. Saya rasa aneh karena suami saya tidak pernah bilang sakit, tidak. Justru saya yang sakit saudara. Dan saya baru mengerti itulah waktu percepatan suami saya dan dia harus pergi. Amin saudara.
Bila Anda belum pernah mengalami lembah baka berupa kemiskinan dan melewatinya dengan baik, bagaimana Anda dapat merasakan penderitaan orang miskin dan menjadi berkat buat dia? Kalau Anda belum pernah alami, Anda mau kasih uang orang itu susah. Kalau Anda sudah alami rasanya, aduh saya punya uang, Anda akan sangat mati-matian mau tolong orang yang sedang punya uang. Karena Anda pernah mengalaminya. Amin Bapak Ibu. Bila Anda belum pernah mengalami lembah kekecewaan, bagaimana Anda dapat merasakan penderitaan orang kecewa dan menjadi berkat buat dia? Kalau Anda belum pernah tinggal sama mantu, bapak mantu, ipar-ipar, lalu kalau besok-besok Anda kaya, lalu Anda mengalami begitu, lalu orang-orang alami begitu, Anda mau bilang kesaksian apa? Jadi kalau Anda sekarang tinggal sama mantu, bapak mantu, ipar-ipar, satu kecamatan turun, saya bilang tahan, karena itu Tuhan siapkan Anda untuk nanti tolong orang-orang yang 5 kecamatan turun. Maafnya dalam rumah 30-40 orang dalam rumah. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau diproses sabar saja. Karena tujuan Tuhan ada dalam setiap proses kita. Kalau ada sesuatu di kantor-kantor tidak ada kayak tidak adil, sabar saja. Kan nanti Anda naik jadi bos, lalu orang-orang alami sama, lalu Anda turun bilang, dulu Bapak begitulah. Itu menguatkan orang, tujuan Tuhan seperti gitu. Anda selalu salah sama Tuhan. Tuhan sayang air, Tuhan sayang ambil, tapi kita melayani Tuhan. Saudara punya pikiran dengan pikiran Tuhan itu jauh. Langit dan bumi. Sudah bisa menyelami cara kerja Tuhan. Itulah sebabnya masuk alam supernatural supaya saudara mengerti cara berpikir Tuhan. Amin. Kita harus masuk dalam lembah baka dan melewatinya dengan baik sampai akhir. Baru kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Betul toh? Kalau saudara saya pernah mengalami saya ada rumah. Dan besok-besok orang saya ada rumah, saudara mau bilang apa? Saya suka bilang pada orang-orang, hei dulu saya dan suami saya cari rumah tuh susah. Karena saya punya pengalaman itu. Untuk menolong orang-orang tidak punya rumah. Saya jalan kalau boleh di kota Ambon, jalan cari rumah berdiri di tanah-tanah itu. Ini untuk kantong, ini. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang berada di lembah baka, bersabarlah. Bertahanlah, berdoalah. Pasti akan ada jalan keluar. Dan Anda akan keluar dari lembah itu dengan kemenangan. Bisa bilang berdiri sabar. Sabar. Oke? Semua aku sabar. Kayak kurang kuat Kayak dong bilang saya mungkin sabar mama. Sabar. Anda perintah Anda punya diri sabar saja. Kan juga nanti selesai. Kalau Anda belum melewatinya maka Anda harus bersiap. Sebab suka atau tidak, senang atau tidak senang, saudara akan masuk di dalam lembah itu. Anda mau menolak tidak bisa. Anda harus melewatinya. Lembah baka itu punya tujuan. Supaya Anda diproses, Anda dibentuk. Sehingga Anda memiliki karakter ilahi, karakter Kristus. Dan Anda siap dipakai sebagai alat yang ajaib di tangan Tuhan. Kadang-kadang orang sudah bisa melewati sampai ke sana. Pertengahan, awal sudah berhenti. Jangan saudara harus terus melewatinya. Supaya sampai di sana Anda lihat kemenangan, Anda lihat mujizat. Tidak ada alternatif jalan lain yang bisa dipakai orang Israel menuju Yerusalem. Selain harus melewati lembah baka. Tidak ada jalan lain bagi Anda untuk menuju kursi kehormatan, kursi jabatan, kursi promosi, kursi berkat. Selain Anda harus melewati lembah baka. Tidak ada instan. Semua harus melalui proses. Mari kita lihat Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Iya, ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Jadi saudara, kita seperti benjolan di tangan Tuhan. Kalau Anda punya bejana itu rusak, Tuhan akan perbaharui Anda menurut yang Tuhan mau. Karena tujuan Tuhan pakai Anda. Jadi kalau Anda lagi diproses, dibentuk, jangan bilang Tuhan kenapa ini terjadi. Anda perlu diam.
dan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Amin. Kehidupan Anda yang rusak itu harus diperbaiki, harus diperbarui. Karakter Anda, yaitu watak Anda, tabiat-tabiat Anda, sifat-sifat kedagingan Anda, akhlak Anda atau kepribadian atau budi pekerti Anda harus diperbaiki dan diubah. Amin saudara. Tuhan tidak butuh siapa yang kau kaya, miskin, punya jabatan. Yang Tuhan mau Anda punya karakter. Karena karakter itu bawa engkau sampai kepada kekekalan. Tuhan mau karakter Anda. Amin saudara. Kebiasaan-kebiasaan hidup Anda yang berdosa harus ditinggalkan. Kebiasaan Anda yang suka berjudi harus dilepaskan. Itu sakit saudara. Itu menyedihkan. Karena Anda sudah terbiasa bertahun-tahun. Mungkin orang tua bapamu hidup dalam judi dan turun bagi engkau. Dan ketika engkau lepaskan, itu sangat menyakitkan. Engkau akan merasa sakitnya, aduh Tuhan. Ini kan bapak mama tete nenek moyang turunkan berkata untuk judi. Jadi jangan Tuhan kore-kore beta. Karena beta harus wariskan. Beta mau bilang kau harus ke judi. Kalau saudara begitu datang per beta mau dua pelepasan saudara dari kutuk-kutuk keturunan itu. Paling marah saudara, beta mau orang dilepaskan. Kau sudah dilepaskan jangan balik perjudi lain. Dia akan muntah akan. Amin. Saudara, tidak ada orang yang kaya dengan judi. Kalaupun dapat itu akan habis, saudara akan hidup tidak tenang. Kerja keras Tuhan berkati kita, bukan judi saudara. Anda akan habis-habisan, rumah Anda, deposito Anda akan habis. Untuk orang-orang berjudi dengan saya mau katakan, berhentilah. Kalau Anda tidak berhenti, Tuhan akan goncang Anda. Dan itu masa di mana Anda sangat itu masa yang amat sangat menyakitkan. Ada orang judi-judi begitu tuh, 100 juta, 50 juta. Ada yang sampai setengah M. Lalu orang lari di rumah nangis. Jadi saya mau bilang buat saudara sekali lagi, stop judi sudah. Main-main king, 5 rupiah, 10 rupiah. Stop akan sudah. Nanti hela saudara terus. Dan tinggal mimpi. Siapa mati di mana, cari dia kejadian nomor berapa keluar. Stop sudah saja orang gila. Jadi saya mau bilang buat saudara, bukan kita tidak sayang orang tua kita, suami kita, istri kita. Tapi saya harap jangan bawa hubungan yang orang mati itu lain. Itu sudah kembali ke tanah. Amin. Rohnya sudah dibawa. Jadi janji anak-anak sekali. Kalau besok-besok mama bapak mati, jangan pipi di kuburan pada menangis. Jangan pikir tanya togel nomor berapa. Jangan lain, itu setan di sana. Setan menyerupai pulang, lalu bilang, ayo tadi beta menangis, anto pulang, anto pakai baju hitam, anto pakai tongkal, anto bilang nomor ini. Saya bilang tidak benar sama sekali. Amin. Ayub juga bilang tempatnya tidak mengenal dia, apalagi mau pulang. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kebiasaan suka nonton video porno, stop akan sudah. Stop sudah Bapak Ibu Saudara, saya lalaka. Orang-orang nonton film porno saya lalaka. Sampai sudah itu Anda terikat roh jahat dan Anda perlu dilepaskan. Saya ingin berdoa buat Anda, jangan hari-hari hidupmu itu menderita loh. Anda pikir itu enak, tidak. Iblis lagi jajah Anda. Iblis lagi kuasai Anda untuk menuruti apa yang dia mau. Dia pakai Anda untuk menjalankan kehidupan yang berdosa. Suka film-film porno, suka video-video porno, suka berselingkuh, suka berzina, suka berbohong, suka bohong istri, bohong suami, bohong anak-anak, bohong orang tua, bohong pemimpin, suka bohong Tuhan, datang ke kemunafikan, tapi pada Allah hati lain. Suka pesta pora, suka minum-minuman keras, pemabuk, suka mabuk, pulang hampir siang, jatuh dalam got, anggap masih dalam rumah. Narkoba, suka gosip, saya mau bilang cepat diberhentikan saudara. Hentikan kegiatan itu tidak benar. Iblis pakai saudara untuk hancurkan hidupmu. Anda tidak tahu, tapi saya mau katakan, iblis sedang memakai Anda untuk hancurkan hidup Anda. Dosa itu enak dan menggiurkan, dan orang dengan senang hati mau melakukannya. Selalu kita tergiur dengan hal begitu, tapi itu akan hancurkan Anda. Orang kecanduan untuk hidup berdosa saat ini. Orang zaman stop. Dia kecanduan siang malam bangun tuh HP pelombiannya ada, dia film porno tuh ada, video porno tuh ada, taruh di bawah bantal tidur. Saya mau tahu, saya mau supaya bini jangan dapat tahu. Sambungnya tarik
Esok pagi hari bukan bangun Tuhan terima kasih kita sebangun, tapi esok pagi hari bangun mulia perempuan sampai kembali dalam video. Saya mau bilang buat Anda, hentikan kejahatan ini. Di zaman ini dosa dikamuflase dan sudah dianggap sebagai hobi. Dianggap sebagai satu kegiatan yang wajar dan normal. Orang nonton balap video itu sudah normal, itu wajar lah. Daripada mata sakit, lebih baik cuci mata di akang. Konsekuensi dari orang berbuat dosa, Allah tinggalkan dia. Saya mau bilang kalau Anda terus begitu, Allah tinggalkan Anda. Anda betul ke gereja, tapi tidak merasakan sesuatu dari Tuhan. Tidak rasakan hadirat Tuhan. Allah tinggalkan Anda. Sudah lihat contoh Simpson? Dia berpikir Allah menyertai dia. Tapi dia tidak sadar firman Allah berkata Allah meninggalkan dia. Dia nasir Allah. Dia memulai dengan yang baik. Dia diurapi bahkan dalam kandungan. Tapi pada akhirnya hancur. Karena apa? Salah dengan matanya. Matanya suka melihat wanita-wanita cantik. Dan mengingini wanita-wanita itu. Kawin satu stop sampai dilila di lembah sorek. Membuat dia hidup berdosa. Allah meninggalkan dia. Jadi bukan saja Allah tinggalkan dia, tapi matanya yang suka lihat perempuan dapat cungkel, lalu bacanya mata buta. Saudara yang kekasih, ini Tuhan ingatkan kita loh keras. Kalau Anda tidak berhenti dari kebiasaan nonton balem-balem porno, video porno, saya pastikan Anda akan dapat seperti Simpson. Saudara, tapi kita bilang Tuhan kita mau bilang, karena Tuhan bilang beta harus bilang, beta bilang. Stop saudara, kalau saudara yang berhenti nanti Tuhan korek saudara punya mata. Itu tidak benar. Anda menyembah Tuhan tapi tidak benar. Anda datang dengan mata yang salah. Bukan saya Tuhan tinggalkan, tapi matanya dicungkil karena berdosa di mata. Kalau Anda datang kawin satu buang satu, saya mau bilang stop sudah. Tuhan mengasihi Anda, berhenti jangan ulangi dosa itu. Saya siap tolong saudara untuk berdoa, lepaskan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Saya mau bilang hentikan kegiatan kita hidup berdosa. Jangan main-main dengan api kalau Anda tidak mau terbakar. Dan jangan main-main dengan air. Engkau akan basah. Saudara, ini Bapak Gembala berkata, saya catat di sini Bapak Gembala berkata. Beliau berkata dosa yang disembunyikan dengan rapat-rapat akan dibuka. Dan engkau akan dipermalukan di hadapan umum. Dosa harus dibuka. Kalau engkau tidak buka dosa itu, Tuhan akan membukanya, akibatnya fatal. Engkau akan dipermalukan di hadapan umum. Saya mau katakan, jangan tutup dosa itu rapat. Semakin Anda tutup, semakin Anda sembunyi, satu saat Tuhan buka di hadapan umum. Sebab itu sebelum Allah buka di hadapan umum, Anda bukakan bagi hamba Tuhan yang mau berdoa buat Anda. Katakan dengan jujur, supaya Anda didoakan. Semua kita orang berdosa, tidak ada yang tidak. Karena kita berdosa, Tuhan mati buat kita. Semua kita berdosa dalam ruangan ini. Tidak ada yang benar, kita hidup berdosa. Tapi waktu berjumpa Tuhan, kita lepaskan semuanya. Kita dipulihkan, kita jadi baru. Barang siapa berada dalam Kristus, dia ciptaan baru, lama sudah berlalu. Kehidupan kita berdosa sudah berlalu. Kita tidak ulangi lagi kehidupan itu. Jadi saya mau bilang, jangan rapat-rapat sambunyi Anda punya dosa. Anda harus akui untuk hamba Tuhan supaya Anda didoakan, dilepaskan. Gereja ini banyak hamba Tuhan siap untuk menolong Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Melepaskan Bapak Ibu Saudara yang terikat dosa. Juga terikat kutuk-kutuk keturunan. Dan kalau sudah didoakan, jangan ulangi lagi. Saudara, Anda mungkin tidak mengerti tentang kutuk keturunan. Tapi belakangan ini Tuhan buka itu buat saya. Dan Anda perlu dilepaskan. Kalau tidak, apa yang terjadi di atas akan turun buat Anda. Suka atau tidak, Anda akan mengalaminya. Kita sementara hidup di dunia yang sedang sakit dan sekarat. Dunia ini dianggap sebagai lembah bakar bagi sebagian orang. Karena penuh dengan kesesakan, tangisan dan air mata. Saya belakangan ini mendoakan banyak orang yang mengalir air matanya. Sangat banyak. Dunia ini betul sebagai lembah air mata. Orang-orang mengalami kesesakan, mengalami tangisan, melalui air mata, mengalami duka. Karena mereka tidak kuat bertahan. Dan saya selalu doakan dan support mereka untuk maju. Bagi orang percaya, lembah bakar dapat diubahkan menjadi lembah kehidupan yang baik.
Bagi orang percaya lembah baka, lembah tangisan air mata, lembah kesedihan, lembah duka dapat diubah menjadi lembah kehidupan yang baik, dapat diubah menjadi lembah mata air, lembah sukacita, lembah kegirangan, lembah berkat. Sebagian orang memandang lembah baka itu sebagai sesuatu yang menyakitkan, sebagai sesuatu yang menyeramkan. Tapi bagi orang-orang percaya lain, lembah baka itu diubah oleh mereka menjadi lembah berkat, lembah sukacita, lembah kegerangan. Amin saudara. Nah timbul pertanyaannya, siapakah orang-orang yang dapat mengubah lembah baka itu menjadi lembah kehidupan, menjadi lembah berkat, menjadi lembah mata air? Siapa sih orang-orang itu? Kan semua orang melewati lembah, pasti hancur hatinya, pasti sakit. Tetapi orang-orang ini, orang-orang percaya ini dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Siapakah mereka? Firman Tuhan berkata ayat 1. Yang pertama orang-orang mana? Yang pertama orang-orang yang merindukan Tuhan. Ayat 3. Jiwaku hancur merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, ada satu kerinduan dalam daripada orang-orang ini untuk datang ke bait Allah, ke gereja untuk bersekutu dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang merindukan Tuhan yang akan melewati lembah air mata itu dan mengubahnya menjadi lembah berkat, lembah kehidupan. Orang-orang ini datang dengan kerinduan untuk berjumpa Tuhan di gereja. Seluruh tubuh dan jiwa mereka rindu untuk menyanyi dan menyembah Allah. Hasrat kehidupan mereka hanya untuk merindukan Allah dan menyenangkan hatinya. Kerinduan mereka hanya untuk bersekutu dengan Allah dalam rumahnya. Amin saudara. Jadi makanya tadi awal saya bilang kalau datang tuh menyanyi buat Tuhan tuh ekspresikan saudara punya cinta. Saudara menyanyi mukanya yang bagus. Saudara menyanyi sukacita, dangke Bapak. Ini orang-orang yang melewati lembah maka dan mengubahnya menjadi sukacita, mengubahnya menjadi berkat, mengubahnya menjadi kegirangan. Mengapa saudara? Karena mereka rindu Tuhan, mereka bergaul karib dengan Tuhan, mereka intim dengan Tuhan, mereka mengenal siapa Tuhan. Jadi mereka tidak macam-macam. Kalau Anda tidak mengenal saya, Anda bicara buruk tentang saya. Tapi kalau Anda kenal saya, Anda akan tahu siapa saya. Itulah Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu. Masalah apapun, goncangan apapun, kita tahu Tuhan kita baik. Ada rencana Tuhan yang indah. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, kita akan berkata Tuhan tidak adil. Kita akan marah Tuhan, tidak ke gereja. Kita tidak akan berdoa, tidak akan menyembah Tuhan. Tidak akan bawa perpuluhan di rumah Tuhan. Kita ngambil sama Tuhan. Seperti itu Tuhan itu, seperti kita itu Tuhan bagi Tuhan. Jadi orang-orang yang merindukan Tuhan, orang-orang yang hidup menyenangkan hati Tuhan, kerinduan mereka hanya rumah Tuhan, kerinduan mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan dalam rumah Tuhan, itu buat kita menjadi orang-orang yang tenang. Itu membuat kita menjadi orang-orang yang damai, orang yang bahagia. Ketenangan inilah yang membuat kita mampu untuk mengubah lembah baka menjadi lembah kehidupan atau lembah berkat atau lembah bermata air. Orang-orang yang merindukan Tuhan, orang-orang dekat dengan Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah lembah baka menjadi lembah berkat. Amin saudara. Kalau Anda dekat dengan Tuhan, Anda punya kuasa untuk mengubah air mata, kesedihan, duka menjadi sukacita. Biarpun Anda mengalami masalah banyak, kegoncangan terjadi, Anda akan ubah itu menjadi sukacita. Di rumah Anda ada kegoncangan, tapi Anda tetap tersenyum. Anda akan mengubah situasi rumah Anda menjadi istana, menjadi surga. Artinya hadirat Allah ada. Sebab itu Anda perlu bergaul intim dengan Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Raja Daud adalah orang yang sanggup mengubah lembah baka menjadi lembah berkat karena keintimannya dengan Tuhan. Saudara, waktu peristiwa Siklag terbakar, itu banyak orang menangis. Bahkan orang-orang yang dia bina itu, orang-orang jahat tadi, orang-orang binal, orang-orang kejahatan, orang suka utang sana sini datang
Dan dia bimbing mereka menjadi prajurit-prajurit perang. Waktu itu firman Allah berkata mereka angkat batu untuk lemparkan Daud. Tapi Daud kuatkan hatinya dan dia berdoa kepada Tuhan. Daud bisa mengubah kondisi tangisan itu menjadi sukacita. Tuhan, apakah aku harus kejar mereka? Kejar mereka Daud. Dan dia mulai kejar mereka. Dia gerakan orang-orang yang selama ini dia bimbing mereka. Orang-orang jahat yang dia bimbing untuk menjadi pahlawan-pahlawan. Mari kita bergerak kejar mereka. Firman Allah berkata, mereka dapatkan orang-orang itu. Lembah kesedihan, lembah tangisan, lembah air mata. Daud ubah. Kenapa saudara? Karena dia intim dengan Tuhan. Selama Anda membangun hubungan intim dengan Tuhan, masalah apapun tidak akan goncangkan saudara. Anda akan tetap berdiri kokoh, Anda akan tetap kuat, seperti tidak ada masalah. Anda baik-baik saja. Amin. Ini saudara, hampir masalah muka bangga, saya mau bicara menangis, lempar muka puji Tuhan juga susah-susah. Kalau saya jadi Tuhan, saya bilang, kenapa saya puji beta, tapi berangkat dari beta muka. Saya muka saya beta muak. Amin, Ibu Laja. Betul, saya percaya Tuhan ya katong nih saudara. Kenapa sih anak ini dia muka bangka? Kenapa dia puji beta begini? Kalau beta jadi Tuhan, beta bilang Tuhan kasih beta lah, beta urus dong Tuhan. Beta suruh dong pika luar. Hanya orang-orang menghormati Tuhan, puji Tuhan. Ini contoh saya saudara. Coba saudara bayangkan orang datang di muka bangka sakit hati nggak saudara muak kasih. Muak kasih. Muka kering-kering, sang mandi. Kotor-kotor. Lalu datang bilang banyak hal. Pasti saya percaya saudara tidak suka. Apalagi Tuhan saudara. Tuhan ciptakan kita untuk memuji dia. Untuk menyembah dia. Untuk mengagungkan dia. Lalu kenapa Anda tidak bisa bebas menyembah dia? Tidak bisa tepuk tangan mengelu-elukan dia? Saya mau katakan bahwa saudara, supernatural terjadi di gereja ini. Orang menari, orang bersuka, orang tertawa, orang melompat. Dan kalau Anda tidak mengerti kegerakan Roh Kudus, jangan ngomong sembarangan. Dosa kepada Tuhan bisa diampuni, Roh Kudus tidak bisa. Amin saudara. Kalau Anda datang di gereja kami, hari Sabtu kami doa. Itu manifestasi Roh Kudus jadi orang senyum, orang tertawa, orang melompat, orang menari. Amin saudara. Pesta dengan Tuhan. Dan Anda tidak bilang ini apa nih? Jadi Anda seperti orang-orang pada hari Pentakosta di Yerusalem. Nona mabuk, masih beres. Siapa yang tidak beres? Anda yang tidak beres. Kalau orang sukacita di hadirat Tuhan, apa yang saudara nilai? Kan orang datang yang masalah waktu dia bertemu Tuhan. Tuhan bilang jangan takut, hariku ada untuk kamu. Aduh, Tuhan dan gak banyak. Itu supernatural, dong berjumpa Tuhan dan Tuhan bicara. Dan itu menyenangkan, menggairahkan. Lalu kalau orang, aduh Tuhan dangki, haleluya. Kenapa Anda sirik? Anda harus menyembah supaya Tuhan ngomong juga buat Anda. Selalu kalau menyembah, saya selalu rindu Tuhan ngomong sesuatu buat saya. Atau kasih saya penglihatan. Serah diberkati. Siapakah orang-orang dapat mengubah lembah bahkan menjadi lembah berkat? Yang pertama tadi orang yang merindukan Tuhan. Yang kedua orang-orang yang diam di rumah Tuhan, ayat 5a. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Berdiam di rumah Tuhan bukan berarti tidak melakukan apa-apa dalam gereja. Berdiam di rumah Tuhan berarti kita hidup bersama Tuhan. Kita merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Kita merindukan hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hadirat Tuhan itu buat kita segar. Hadirat Tuhan itu buat kita tenang. Hadirat Tuhan itu buat kita damai, sukacita, bahkan membuat kita lebih produktif. Kalau Anda ada di hadirat Tuhan, Tuhan melengkapi, mengurapi. Anda punya otak cemerlang, Anda dipenuhi hikmat, pewahyuan, ide-ide yang cemerlang. Anda merasa bahwa saya tadi lebih, dulu saya tidak bisa bikin ini, sekarang bisa. Karena hadirat Tuhan. Waktu hadirat Tuhan turun untuk Anda menjadi manusia lain. Ada pekerjaan-pekerjaan tidak bisa Anda kerjakan, tapi Anda mampu mengerjakan. Dan Anda akan kaget, kenapa sih beta bisa? Karena ketika engkau menyembah, hadirat Allah memenuhi engkau. Dan engkau bisa mengerjakan banyak hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Sebab itu jangan bosan untuk tidak datang di hadirat Tuhan. Datanglah di hadirat Tuhan. Berdiam di rumah Tuhan. Kalau sudah berdiam di rumah Tuhan ini jangan pindah sana, pindah sini, pindah situ. Anda lihat pot kalau ditanam bunga, pindah sana, pindah sini, cabut sana, cabut sini, pindah sana. Dia tidak bisa berkembang. Jadi tertanamlah di sini supaya rohani Anda semakin kuat, Anda semakin bertumbuh dan menghasilkan banyak buah bagi kerajaan Allah, menghasilkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kebutuhan manusia adalah hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, Anda tidak akan mengalami keindahan. Betul Saudara?
kalau Anda tidak mengalami hadirat Tuhan, sesuatu itu tidak indah. Yang ketiga, orang-orang manakah yang mengubah lembah baka itu menjadi lembah berkat? Orang-orang yang terus-menerus memuji-muji Tuhan, ayat 3. Ayat 5b. Yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Secara umum biasanya kita memuji seseorang apabila kita kagum pada orang tersebut. Karena mungkin dia tolong kita, dia buat baik sama kita, dia memberkati kita. Sebaliknya apabila orang itu buat kita sakit hati, buat kita susah, maka kita akan membencinya dan tidak akan memujinya. Kalau orang berkati kita atau orang buat sesuatu baik kita akan senang. Betul saudara? Kita akan senang dengan orang itu. Karena dia berkati kita atau dia tolong kita. Kalau orang itu susahkan kita akan membenci dia dan kita tidak akan kasih pujian buat dia. Sikap manusia seperti ini sering juga diterapkan pada waktu kita memuji Tuhan. Betul saudara? Kita memuji karena kita kagum akan kebesaran Tuhan. Jadi waktu kita memuji Tuhan, kita kagum. Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau Tuhan yang hebat, dahsyat. Engkau ciptakan kami, Engkau pemilik hidup kami. Engkau kota benteng kami, gunung batu perlindungan. Engkau Tuhan pembela kami. Kita memujinya, kita kagum akan kebesarannya. Kita memuji dia karena dia alam penuh kasih. Dia baik dan sangat baik. Apabila kita mengalami keadaan yang sukar, seakan-akan Allah jauh dari kita, seakan-akan kebaikan Allah tidak ada pada kita mulai komplain sama Tuhan. Kita tidak memuji Tuhan lagi dengan hati yang tulus. Betul saudara? Kadang-kadang kalau semua senang, datang di sini buka gigi, oh Engkau baik Tuhan. Kadang-kadang kalau datang di rumah ada masalah, aduh, saudara menyembah tapi pikiran ada di yang tadi itu. Orang di kantor bakal beta, orang ini telepon beta. Saudara cuma muji begini, makanya tata bilang orang-orang yang meninggal begini harus dilepaskan karena roh jahat dalam diri. Betul saudara, mau lihat orang memuji dan tidak tuh dengan hati tulus dari situ dia penggaya. Betul? Betul saudara? Itu luar biasa. Saya percaya waktu kita terima doa Tuhan. Saya percaya waktu dia datang di gereja menari lompat. Maka lebih lompat dari semua orang lagi. Tapi ketika masalah mulai datang, lesu. Hah? Betul saudara? Tadi lagu apa tuh? Biarlah rohmu menyalanya. Kan ini lagu enak tuh peperangan. Wow, ketumpung roh nih. Biar rohku menyala-nyala. Tapi saudara tahu waktu orang-orang itu punya persoalan. Biarlah roh. Kayak dia bilang Tuhan betapa paling marah Tuhan. Tuhan saya tolong beta waktu beta persoalan. Itu seperti dia mau bilang begitu. Tuhan betapa roh menyala-nyala apa? Beta ada lapar. Tuhan saya kasih beta makanan. Kita ngambek sama Tuhan. Tidak mau memuji Tuhan. Tidak mau. Hati saya lagi sakit Tuhan. Ngapain puji Tuhan? Sepuh hati lagi sakit. Kalau hati saudara sakit datang cepat-cepat di kantor gereja. Ada banyak 7 hamba Tuhan tambah saya 8. Katong siap untuk perbaiki saudara di bengkel air hidup Ambon. Saudara lihat istri Ayub merupakan contoh manusia. Pada umumnya contoh manusia pada umumnya yang tidak memuji Allah dalam keadaan menderita. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu kutuki Allahmu dan mati. Oh puji-puji aman, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan baik, lo saya penyakit lo kau tuh. Seperti itu saudara. Nah lalu kita lihat apa reaksi Ayub. Ayat 10. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Perempuan Isabel. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Ini orang-orang contoh manusia yang sungguh-sungguh memiliki pemahaman yang benar akan cinta Allah. Dia tahu itu proses. Tapi perempuan gila, perempuan materialistis. Oh saya mati sudah uang so habis Oh saya ibadah apa? Oh saya pihom misalnya apa? Oh saya lepun tubuh kaskadu supano tuh. Saya sembuh-sembuh. Kalau saudara kaskadu penuh, mari sini bengkel air hidup Ambon. Bisa lepaskan saudara itu kutuk yang ikat. Amin. Di sini tersedia saudara, ini bengkel luar biasa saudara. Saudara datang dengan hancur-hancur, nanti pulang sudah utuh bersih murni. Oke? Jangan jadi seperti perempuan istri Ayub. Mau harta, mau kekayaan, mau suami ini, bikin itu, bikin ini.
Tapi waktu suami punya persoalan, kasih biar laki sendiri. Saudara, Paulus dan Silas berkali-kali didera, dilemparkan ke dalam penjara. Kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Tapi mereka tetap berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Amin saudara. Mereka tidak gentar, mereka tetap puji Tuhan. Mereka tahu ada kuasa di balik pujian. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, coba bangkit berdiri menyanyi. Jadilah kuat, jadilah kuat. Atau ku menang, ku menang. Itu saudara memacu diri saudara. Untuk bangkit, untuk maju. Amin. Ini kalau bapak-bapak ada masalah, diam. Pas bini keluar sedikit langsung wow, dia keluar semua. Anda punya musuh bukan istri Anda. Anda punya musuh itu setan atau roh jahat. Bukan istri Anda, bukan anak-anak Anda. Sehingga waktu Anda marah, Anda labrak Anda punya istri, Anda labrak Anda punya anak-anak, yang mereka sendiri tidak tahu ada apa. Ini papi gila kan? Memang bulan baru ini papi gila. Karena setiap bulan baru papi gila. Seperti gitu saudara. Hadapi persoalan itu menyanyi. Memuji Tuhan. Hadirkan hadirat Tuhan supaya engkau tenang. Karena hadirat itu menenangkan kita. Hadirat itu buat kita tenang. Hadirat itu buat kita bersuka cita. Buat kita bisa melewati semuanya dengan baik. Amin. Ya. Pujian sejati kepada Tuhan itu dimulai dari sikap hati yang merindukan Tuhan. Jadi kalau Anda memuji Tuhan, datanglah dengan sikap hati yang rindu Tuhan. Tanpa kerinduan, maka pujian Anda itu merupakan formalitas belaka. Datang kepada Tuhan dengan hati, saya rindu Tuhan. Saya mau memuji Tuhan. Saya memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau Anda tidak datang dengan kerinduan hati seperti itu formalitas. Pujian yang keluar dari hati yang merindukan Tuhan adalah satu kekuatan yang luar biasa. Sebab di dalam pujian Allah bertata dan ada kuasa yang akan kita nikmati. Saya harap semua jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan yang melayani pelataran Tuhan, singer-singer, worship leader, tim musik, sound system, multimedia, answer, pendoa, datang dengan hati yang merindukan Tuhan. Jangan datang untuk formalitas sama Tuhan saudara. Itu tidak benar. Datang ekspresikan kasih saudara buat Tuhan. Saudara menyanyi memuji itu untuk Tuhan. Jangan Anda jemaat dulu datang, sudah khotbah baru Anda datang, itu tidak benar. Anda datang dari awal supaya Anda memulainya dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Jangan Anda tunggu puji-pujian sudah selesai baru Anda mau dengar firman. Kok Anda enak sekali ya. Anda mau Tuhan berkati, tapi Anda tidak mau buat sesuatu untuk Tuhan. Anda mau kata Tuhan berkati saya. Lalu Tuhan bilang, oh saya hari Minggu pergi gereja, tunggu beta khotbah dulu toh. Tunggu beta khotbah baru saya datang dengan beta firman. Itu tidak benar Bapak Ibu Saudara. Jadi saya harap Anda tidak boleh seperti gitu. Anda mau dapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan, Anda harus berkorban. Korban waktu Anda. Korbannya dari awal sampai akhir supaya Anda diberkati Tuhan. Jangan datang karena Anda mau cuma menerima berkat dari Tuhan. Kalau Anda tidak suka orang yang worship leader, sehingga di muka bilang berbeda. Supaya saya damaikan Anda dengan mereka. Itu tidak benar saudara, jangan. Bayangkan kalau saya mimpin pujian di sini baru Anda masuk sudah mau itu kalau saya pribadi masa saya jengkel ya. Tidak benar. Amin, sudah diberkati jemaat hidup Ambon. Anda harus korban dong, memuji Tuhan, menyembah, menyenangkan hatinya dulu. Baru Anda bilang ini baru saya. Sudah diberkati. Pujian yang keluar dari hati yang merindukan Tuhan itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Karena Tuhan bertahta di atas pujian. Dan ada kuasa yang akan kita nikmati. Bukankah waktu kita menyanyi, menyembah Tuhan kita diberkati? Ya. Tiap pagi jam 5, jam 4 kita bangun memuji, aduh itu saudara itu nikmatnya terus bisa bilang. Tapi kalau ada tidur-tidur terus, pagi hari bangun mana sucair, saudara muka kering, pergi kantor bersungu-sungu, seng mandi, berjalan pergi bawa busuk, sampai di sana masalah banyak, Anda stres tertekan. Amin. Yang suka tidur-tidur, orang kantor suka tidur. Bangun jam 4 pagi, Daud bilang aku membangunkan fajar. Tuhan, beta nanti pusing corona lah, beta pusing darah tinggi, lalu bagaimana Tuhan? Siapa bilang saudara menyembah Tuhan darah tinggi? Tuhan kan ini kan musim dingin-dingin, ketua naik ketua bangun menyembah Tuhan, tahu roh memang benar daging lemah. Perintah saya punya roh bangkit memuji Tuhan. Jadi saya harap saudara seperti gitu, memuji Tuhan. Singer-singer tentang kerinduan Tuhan, kita bisa balas Tuhan pun kasih. Kita mau tampil sini, kita mau beri yang terbaik. Karena kan nanti minggu depan beta yang melayani, nanti mungkin minggu depan lagi beta baru melayani. Beta mau kasih yang terbaik. Saya pernah jadi worship leader singer-singer, saya tahu itu. Yang terlalu pusing.
Haleluya, saya percaya Anda diberkati. Oh, masihkah saudara bertahan sedikit lagi? Mengandalkan Tuhan ayat 6. Ini orang-orang yang mengubah lembah baka. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatan dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Tidak ada yang dapat kita andalkan selain hanya Tuhan saja. Pada saat kita berada dalam lembah baka, karena hanya Dia yang mampu melepaskan kita dan memberi ketenangan kepada kita. Saudara, saya ada orang yang bisa tolong saudara waktu di lembah baka. Yang bisa tolong saudara hanya Tuhan. Jangan lari kemana-mana, Tuhan ada buat kita. Bertahan. Dan ayat 7, jadi itu empat orang-orang yang merubah itu lembah baka menjadi lembah berkat. Satu tadi, orang-orang yang merindukan Tuhan. Orang-orang yang merindukan Tuhan. 2, orang-orang yang diam di rumah Tuhan. 3, orang-orang yang terus-menerus memuji Tuhan. Yang keempat, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, terakhir saya mau kupas sedikit ayat 7. Karena ini ayat 7 ini Tuhan bicara secara khusus buat saya. Saya ingat waktu itu Tuhan berbicara secara khusus buat saya untuk ayat 7 ini. Ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, ini yang terakhir Tuhan bicara buat saya. Saya dengar perkataan itu jelas. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Bapak Ibu Saudara, secara alamiah kalau kita jalan semakin lama, semakin panjang perjalanan, maka seseorang, betul Saudara, punya daya tubuhnya itu akan berkurang. Kekuatannya semakin merosot karena perjalanan itu panjang. Orang kalau berjalan panjang, berjalan jauh, dia punya kekuatannya semakin merosot. Betul Saudara? Orang berjalan jauh pasti lelah, pasti capek. Tapi firman Allah berkata mereka berjalan makin lama makin kuat. Orang yang mana berjalan makin lama makin kuat? Orang-orang yang tadi. Orang-orang yang merindukan Tuhan. Orang-orang yang memuji Tuhan. Orang-orang yang punya kekuatannya di dalam Tuhan. Orang-orang mana saudara? Orang-orang yang tadi yang diam di rumah Tuhan. Mereka ini berjalan makin lama makin kuat. Mereka tidak pernah lelah. Mereka tidak pernah letih. Sekalipun kondisi dunia goncang, mereka tetap kuat. Amin. Saudara diberkati. Apa yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya kuat? Pertama, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Itu yang membuat Anda semakin kuat. Walaupun masalah banyak. Tapi ketika Anda membangun hubungan intim, memuji, menyembah dan mendengarkan suaranya, Anda akan kuat. Makanya Anda akan punya laki akan berkata, oh betapa pembini kuat karena dia bangun hubungan dengan Tuhan. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu bangun hubungan dengan Tuhan, Anda apalagi, Anda tuh imam. Yang kedua, miliki visi besar dari Tuhan. Kalau Anda mau berjalan makin lama makin kuat, Anda harus memiliki visi besar dari Tuhan. Anda harus punya visi saudara. Sulitnya kondisi yang harus dilalui orang Israel membuat orang-orang yang tidak memiliki tujuan yang kurang jelas mengurungkan niatnya untuk pergi ke Yerusalem. Biasanya mereka juga akan ajak orang lain untuk bergabung untuk membatalkan niat mereka pergi ke Yerusalem. Orang-orang yang tidak fokus dan tidak punya tujuan, perjalanannya tidak jelas, tujuan perjalanannya tidak jelas, akan dengan sangat mudah pengaruhi orang untuk batalkan perjalanan. Kalau Anda punya visi, saya mau bilang, berjalan dengan visi itu. Jangan biarkan orang-orang yang tidak punya fokus, tidak punya visi untuk membuat Anda mengikuti mereka. Ini orang Yerusalem sudah dekat niat nih, tapi datanglah orang-orang yang saya punya niat cuma asal berjalan nih. Jangan pergi. Nanti kau lewat lembah ini susah, kau gak lapar, Anda punya tamuas banyak. Lalu Anda mulai terpengaruh, lalu ikut mereka. Padahal Anda punya tujuan ke sana. Saya mau bilang, kalau Anda berjalan dalam tujuan Tuhan besar di sana, jangan ada di sekitar orang ini. Orang-orang ini akan batalkan Anda. Orang-orang tidak punya fokus, orang-orang tidak punya tujuan, akan membatalkan Anda dan menarik Anda keluar dari tujuan Anda. Amin saudara. Ketika Anda berhenti bermimpi, memiliki visi, maka sebenarnya Anda sudah mengalami kekalahan.
Saudara, penting Anda punya visi. Mana anak muda? Bisa angkat tangan anak muda. Anda harus punya visi. Amin. Anda harus punya tujuan. Anda harus punya mimpi. Kalau Anda tidak punya mimpi, orang-orang ini yang punya tujuan tidak jelas akan mempengaruhi Anda untuk bergabung dengan mereka sehingga Anda kehilangan visi yang Tuhan taruh buat Anda. Itu penting anak muda. Dengan siapa yang kau bergaul, itu menentukan Anda. Kalau engkau bergaul dengan orang pecundang, engkau akan jadi mereka. Engkau terseret keluar dari mereka. Kalau engkau bergaul orang jahat, mereka akan tarik Anda untuk keluar daripada tujuan Anda untuk maju ke depan. Anda perlu belajar untuk belajar dari orang-orang 2-3 langkah sudah maju dari Anda. Tidak boleh sama-sama, apalagi di belakang Anda. Orang-orang tidak punya tujuan jelas, orang-orang natural akan tarik Anda sehingga Anda tidak punya tujuan yang jelas untuk maju ke depan. Setiap Anda berjalan, setiap Anda bergaul dengan orang-orang natural, mereka akan pengaruhi Anda. Tapi saya percaya kalau Anda hidup dalam supranatural, Anda sebangun hubungan dengan Tuhan, tidak akan pernah tergoyahkan, tidak akan pernah dipengaruhi. Mimpilah sebisa Anda bermimpi mungkin. Mimpi tidak dibayar, jadi Anda harus terus bermimpi. Mimpikan hal-hal besar dari Tuhan. Amin, saudara. Saudara lihat Yusuf dalam keluarganya, dia punya mimpi Tuhan. Tuhan menaruh mimpi dalam pikiran Yusuf dan dia berjalan dengan mimpi itu. Amin, saudara. Wow, anak muda, Tuhan taruh mimpi. Tuhan taruh mimpi dalam pikiranmu. Kau berjalan dalam mimpi Tuhan. Kau berjalan dan mimpi itu ada dalam pikiranmu. Saudara, Yusuf dijuluki oleh saudara-saudara sebagai tukang mimpi. Yang ditakuti setan iblis dari sosok Yusuf bukan karena dia punya ukuran besar, tubuhnya yang besar, tapi ukuran impiannya yang luar biasa. Setan bukan takut Yusuf karena dia badan besar, bukan, saudara. Setan takut Yusuf karena impiannya besar. Saudara katakan impian besar. Setiap kali Anda punya impian besar, iblis akan berusaha untuk menarik Anda untuk kembali. Itu yang Tuhan bilang buat saya. Itulah sebabnya setan berusaha untuk menggagalkan langkah kaki Yusuf. Setan tahu akan ada satu ledakan besar. Katakan ledakan besar. Ledakan besar. Setan tahu dengan mimpi ini yang Tuhan taruh bagi Yusuf, ada ledakan besar terjadi. Berupa penggenapan dari mimpinya. Tapi saudara tahu, firman Allah berkata, setan pakai saudara-saudaranya untuk benci dia. Setan pakai saudara-saudara untuk membenci dia. Semakin dia berkata mimpinya, semakin mereka membenci dia. Setiap kali Tuhan taruh mimpi dalam mimpi Anda, dalam pikiran Anda, orang-orang sekitar Anda akan membenci Anda. Tuhan lagi taruh mimpi besar untuk beberapa anak muda di gereja ini. Tuhan sedang taruh itu bagi Anda. Kalau itu Anda katakan dalam hatimu, itu saya Tuhan. Tuhan lagi menaruh mimpi yang besar. Dan melalui engkau ada ledakan besar. Akan ada ledakan besar di gereja ini. Tuhan sementara taruh bagi engkau. Tapi kau ingat, Yusuf walaupun ditaruh mimpi besar, tapi setan berusaha memakai saudara-saudaranya, orang-orang dekatnya untuk membenci dia. Untuk menyakiti dia. Untuk iri hati sama dia. Dan bukan saja sampai di situ. Saudara-saudaranya yang dekat dengan dia menunggu dia dan membuang dia di dalam sumur. Mereka berpikir dia pasti mati, mimpinya tidak terjadi. Dan ketika mereka melihat orang Midian itu lewat, mereka berkata, jangan kita bunuh, kita angkat dia. Kita jual dia dan kita mau lihat mimpinya terjadi atau tidak. Saya mau bilang buat saudara, kalau Anda bermimpi Tuhan, setan terampas apa tidak bisa gagalkan itu mimpi. Tuhan akan pakai engkau. Engkau akan buat ledakan paling besar di gereja ini. Ledakan besar akan terjadi di gereja ini. Setiap kali Tuhan taruh mimpi, setan berusaha pakai orang-orang dekat kita untuk sakiti kita. Tapi saudara tahu Yusuf tidak pernah menyerah. Waktu sampai di rumah Potifar, istri Potifar yang gila itu, lenggang-lenggong kaki. Apakah Yusuf terpengaruh? Tidak. Yusuf tidak pernah terpengaruh. Karena dia tahu mimpi besar itu ada dalam otaknya. Kenapa dia sampai terpengaruh? Dia selalu bangun hubungan dengan Tuhan Allah yang taruh mimpi itu buat dia. Tuhan taruh mimpi dalam hidupmu anak muda.
Tapi kalau engkau hidup salah, mimpi itu tidak pernah terjadi. Jangan kehilangan mimpi dari Tuhan. Wanita itu lenggang-lenggang. Setan bilang pakai baju yang tangan saya potong. Setan bilang pakai baju balakang balubang sama setan balakang balubang. Setan bilang pakai anti-anti nih hidung di pusar. Setan bilang pakai baju ini nih bagus supaya menarik dia. Karena setan tahu anak-anak muda jatuh dengan seks. Itulahnya sebabnya dia pamer, dia berjalan di muka Yusuf. Tapi Yusuf tidak terpengaruh. Saya mau bilang tuh anak muda, jangan karena seks Anda kehilangan mimpi Tuhan. Jangan saudara. Jangan karena godaan itu Anda kehilangan mimpi besar dari Tuhan. Dan bukan saja sampai di situ. Potifar datang. Dan dia mulai bawa Yusuf. Ayo Yusuf, masuk penjara. Tinggallah di situ sampai kau membusuk. Setiap kali Anda berjalan mimpi besar, orang-orang menjelekan Anda, menghina Anda, mempermalukan Anda, mengucilkan Anda. Kau terlempar di situ Yusuf. Dan mimpi yang dari Tuhan tidak akan pernah tergenapi. Iblis selalu berusaha buat kita untuk terlempar daripada apa yang Tuhan sudah siapkan. Tapi saya mau katakan, hei iblis, saya taruh jahat dengar. Engkau tidak punya kuasa, punya akses untuk hancurkan kami yang berjalan dalam mimpi Tuhan. Apakah dia membusuk di penjara? Tidak. Justru dia dikeluarkan. Amin saudara. Yusuf dikeluarkan. Dia dipakai oleh jubah kebesaran. Amin saudara. Dinaikkan di atas kereta raja. Dan dia berjalan, orang hormati dia. Amin. Tidak ada orang yang berkuasa di Mesir, yang bergerak di Mesir tanpa seizin dia. Saudara lihat, orang yang ditaruh Tuhan mimpi akan berjalan dan melihat kemenangan. Setan bisa saja merusak, setan bisa saja mempengaruhi, setan bisa saja menggagalkan. Tapi firman Allah berkata, Yusuf mengalami kemenangan besar di akhir perjalanannya. Saudara diberkati, anak muda diberkati. Jangan karena wanita, jangan karena laki-laki Anda kehilangan mimpi besar dari Tuhan. Ini peringatan keras buat Anda anak muda, karena perjalanan hidupmu masih jauh. Kemarin saya bicara tentang Yusuf, tapi hari ini Tuhan bilang, katakan juga Yusuf. Tentang Yusuf, bagaimana dia menjaga kehidupan kudusnya di hadapan Tuhan. Anda tidak boleh main-main dengan dosa perzinahan. Anda tidak boleh main-main dengan pornografi. Anda tidak boleh main-main saudara. Karena kalau Anda main-main, kau kehilangan berkat itu. Datanglah seperti Yusuf, rindukan hadirat Tuhan. Saya percaya kalau Anda ada di hadirat Tuhan, Anda akan rasa bersalah ketika Anda hidup berdosa. Ketika Anda main-main dengan dosa, Roh Kudus akan goncang Anda. Tapi saya mau bilang, kalau Anda sudah tidak tergoncang lagi, terus berbuat dosa dan sudah tidak tergoncang, Roh Kudus telah meninggalkan Anda. Anda akan jadi orang-orang biasa, tidak jadi orang-orang luar biasa. Anda akan berjalan dalam kelelahan yang tidak pernah habis. Sudah diberkati, anak-anak muda diberkati, bapak-bapak ibu yang akan menyerahkan anaknya di rumah Tuhan hari ini. Didiklah anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Contoh yang baik bapak ibu tunjukkan untuk anak bapak ibu yang akan diserahkan. Supaya mereka meneladani contoh bapak ibu yang baik, mama bapak yang baik. Jangan ajarkan mereka jalan-jalan yang salah. Ajarkan firman Tuhan. Makanya mama bapak yang serahkan anak hari ini datang di gereja bawa anak, minggu depan datang lagi, minggu berikut datang lagi, seterusnya datang lagi. Jangan hari ini datang serahkan anak, lalu pergi sampai nanti ketemu baku dapat 25 Desember atau tanggal 1 Januari. Serahkan anak itulah datang setiap minggu dan dia di gereja. Kalau kita belum itu, kasih dia ikut ibadah online di rumah. Ajarkan anak-anak itu roh takut Tuhan. Tunjukkan contoh yang baik. Kalau sudah suka mabuk, stop mabuk. Nanti anak besar ku mabuk sama bapak. Perokok, peminum sama dia bapak. Stop, akan sudah. Hari ini selesaikan semuanya. Ajarkan anak-anak hidup takut Tuhan. Supaya mereka menjalani hidup seperti Yusuf. Goncangan tetap ada. Tapi Yusuf mengalami kemenangan. Setiap kali Tuhan taruh mimpi dalam hidupmu, setan selalu berusaha untuk menghancurkan Anda. Tapi saya mau katakan, semakin setan berusaha, semakin setan kalah, semakin setan dipermalukan. Karena dia lihat promosi, yang dia lihat kemenangan. Sebab itu firman Tuhan hari ini ingatkan kita semua. Mari kita belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan.
menyanyi memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, diam di rumah Tuhan. Kemudian kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehingga lembah pujian, lembah air mata akan dirubah menjadi lembah berkat. Saya percaya kita diberkati dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.